Suatu hari, seorang L&D profesional didatangi oleh seorang Customer Service Manager. Ia meminta sang profesional untuk membuat program pembelajaran bagi para Customer Service representatif. Jika ini terjadi pada teman-teman, apa yang akan dilakukan? Saya Teddy Iraun dari MTI Talent Story. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana seorang L&D profesional melakukan needs analysis sebelum membuat program pembelajaran. Sebelum saya berbagi, perlu ditekankan bahwa di sini saya menggunakan istilah needs analysis, bukan training needs analysis, seperti yang selama ini kita sering dengar. Mengapa? Karena kita tahu bahwa training belum tentu merupakan solusi bagi setiap permasalahan kinerja. Begitupun sekarang telah berkembang konsep yang disebut dengan learning. Lebih luas dibandingkan training dan seringkali lebih relevan di era teknologi seperti sekarang ini. Jadi mari kita diskusi terlebih dahulu tentang perbedaan antara training dan learning. Training adalah sebuah intervensi berbentuk transfer skill and knowledge untuk mengadres permasalahan kinerja yang pelaksanaannya biasanya terjadwal dan berlokasi di dalam kelas, baik online maupun tatap muka. Sedangkan learning adalah juga sebentuk intervensi yang mirip dengan training, tetapi pelaksanaannya tidak terbatas ruang dan waktu dan bisa berwujud berbagai macam aktivitas seperti coaching, mentoring, digital self-learning, group and individual project, assignment, dan lain sebagainya. Training maupun learning seringkali melibatkan praktek, studi, dan pengalaman. Jika training merupakan sebuah peristiwa yang terisolasi, maka learning tersebar di beberapa kuadran. Karyawan di perusahaan manapun pasti menempuh pengalaman belajar di kehidupan sehari-harinya melalui beberapa jaringan. Di dalam perusahaan secara offline, mereka bisa belajar di kelas pelatihan, mendapatkan coaching dan mentoring, belajar dari kolega, membaca peraturan perusahaan, dan lain-lain. Di luar perusahaan secara offline, karyawan bisa belajar dari asosiasi jika mereka aktif, dari teman pergaulan, mengikuti public training, dari life coach dan life mentor mereka, dan lain sebagainya. Di luar perusahaan secara online, karyawan bisa mendapatkan pengetahuan dari YouTube, X, blog-blog, TikTok, Facebook, Instagram, dan forum internet lainnya. Namun di dalam perusahaan secara online, karyawan seringkali tidak disediakan fasilitas untuk belajar karena kemungkinan L&D tidak menyediakan sumber daya digital untuk mengembangkan skill, knowledge, dan attitude karyawan. Dan dari penjelasan barusan, seorang L&D profesional perlu lebih mengenal dan mendalami istilah learning bagi para karyawan yang menjadi stakeholder utama mereka. Dan untuk ini nanti akan ada video tersendiri ya. Itu tadi sekilas tentang perbedaan training dan learning. Sekarang kita kembali ke judul kita bahwa saya menyebutnya needs analysis yang hasilnya nanti bisa berupa program pembelajaran di mana training merupakan salah satu pilihannya. Mari kita mulai. Kapanpun ada request untuk dibuatkan program pembelajaran, langkah pertama adalah mengaitkannya dengan tujuan organisasi. Lakukan diskusi dengan sang department head dan jajaran terkait lainnya, kemudian ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa penting diadakan program pembelajaran tersebut? Tujuan organisasi yang mana yang akan terpengaruh jika hal ini tidak diadres? Apa resikonya jika kita tidak melakukan apa-apa? Pada tahap pertama ini, hasil diskusinya nanti bisa jadi adalah sebuah konfirmasi bahwa salah satu tujuan yang terdampak adalah misalnya ya, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengurangi response time dan meningkatkan kualitas service recovery. Itu yang pertama. Tahap kedua diskusi adalah tentang menentukan job behavior yang relevan yang harus dipenuhi oleh para target kita. Tanyakan hal-hal berikut dalam diskusi dengan jajaran terkait. Pertama, masalah apa yang sebenarnya terjadi? Kapan dan di area mana masalah itu terjadi? Siapa saja yang terlibat dengan masalah itu? Sesering apa masalah itu terjadi? Mana bukti-buktinya? Performa kinerja yang mana yang harus ditingkatkan? Dan apakah ada perubahan lain yang harus diadres di sini?
Nah, pada tahap kedua ini nanti hasil diskusi teman-teman bisa jadi adalah sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan misalnya survei dan assessment yang dibuat bulan lalu misalnya, para customer service representative harus diarahkan dalam beberapa area perilaku kerja sebagai berikut. Yang pertama, mereka perlu diingatkan tentang prompt response. Mereka perlu menunjukkan yang namanya effective communication karena selama ini kurang. Mereka harus mampu problem solving dengan baik saat menangani pelanggan. Begitu juga product knowledge mereka berdasarkan survei dan assessment itu kurang banget. Dan dari hasil diskusi tersebut, sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, lakukan analisis tambahan terhadap beberapa hal berikut ini. Yang pertama, terhadap work environment. Analisis dulu, apakah alat kerja dan teknologi yang tersedia mempengaruhi waktu respons dan efektivitas komunikasi mereka? Kedua, tentang training. Apakah para CSR atau Customer Service Representative itu sudah pernah diberikan pelatihan serupa sebelumnya? Leadership and support. Apakah ada dukungan manajemen yang secara efektif berdampak pada motivasi dan kepuasan kerja mereka? Dan keempat, kalau untuk CS ya, insentif. Apakah sudah ada insentif yang berbasis kinerja yang dapat mempengaruhi tingkat upaya yang dilakukan dalam perilaku kerja mereka? Mengapa keempat hal barusan perlu dianalisis? Karena kadang-kadang yang dibutuhkan itu bukan pelatihan atau pembelajaran, tetapi hanya memperbaiki hal-hal lain seperti yang saya sebutkan tadi, lingkungan kerja, dukungan manajemen, dan mungkin sistem insentifnya saja yang harus diadakan terlebih dahulu. Nah, jika pada tahap ini asumsinya masih dibutuhkan sebuah program pembelajaran, lanjutkan ke tahap ketiga yaitu menentukan knowledge and skill yang dibutuhkan oleh para customer service representative tersebut. Hasil diskusinya bisa jadi berupa hal-hal berikut, bahwa para customer service representative butuh pembelajaran dalam aspek product knowledge, communication skill, dan problem solving techniques in service delivery. Dan sebelum menentukan bahwa pelatihan di kelas adalah solusi untuk mendeliver ketiga keahlian barusan, lanjutkan diskusi untuk menganalisis alternatif non-pelatihan, yaitu mungkin prosesnya yang perlu diimprove. Mungkin mereka hanya perlu job aids berupa referensi siap pakai yang bisa digunakan saat bekerja. Mungkin hanya perlu ada semacam feedback mechanism dalam bentuk coaching, mentoring, dan lain sebagainya. Dan hasil akhir dari semua diskusi tadi akan beragam. Bisa jadi yang dibutuhkan adalah sebuah kelas pelatihan yang terintegrasi dan merupakan kombinasi dari atau dengan alternatif non-pelatihan yang disebutkan tadi. Bisa jadi juga yang dibutuhkan adalah sebuah learning journey yang bukan semata-mata pelatihan di kelas, tetapi juga melibatkan pembelajaran virtual dan self-learning yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Apapun itu, yang penting adalah diskusi yang menyeluruh dengan semua jajaran yang terkait. Dan bisa juga di tengah-tengah proses tadi teman-teman diharuskan melakukan kegiatan assessment. Misalnya survei, kuis, kemudian ada tes khusus untuk meyakinkan bahwa program pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti benar-benar menyentuh isu kritikal dan sesuai dengan situasi dan kondisi budaya perusahaan yang sudah ada. Tidak lupa faktor resources perlu diperhatikan seperti anggaran dan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Setelah benar-benar komprehensif, maka teman-teman bisa melanjutkan proses persiapan pelaksanaan program pembelajaran yang akan saya jelaskan di video yang terpisah juga. Di sana akan dijelaskan bagaimana mendesain program pembelajaran termasuk merumuskan standar keberhasilan peserta, cara mengukurnya, cara mengimplementasikan, serta evaluasinya. Intinya, needs assessment harus dilakukan kapanpun ada request dari jajaran manajemen kepada L&D department. Lakukan secara terstruktur dan berbasis data, maka dipastikan semua program pembelajaran yang dihasilkan akan benar-benar terhubung ke tujuan-tujuan kunci dari perusahaan.